Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Permatasari, NIM 122211735, kelas manajemen 02. Di sini saya akan mereview tugas dari mata kuliah aplikasi komputer ekonomi guna untuk memenuhi penugasan ulangan akhir semester ganjil. Yang pertama di sini adalah forecasting. Forecasting atau peramalan merupakan metode untuk memprediksikan atau memperkirakan berbagai kejadian di masa mendatang berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Model peramalan ini dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah menggunakan data masa lalu secara runtut, waktu atau time series. Kemudian yang kedua adalah untuk situasi di mana satu variabel, misalnya permintaan, adalah fungsi dari satu atau lebih variabel lain atau variabel bebas yang disebut dengan regresi sederhana, atau hanya satu variabel bebas, atau regresi berganda variabel bebas lebih dari satu. Selanjutnya, model ketiga yang memungkinkan kita untuk menciptakan perkiraan diberikan model regresi tertentu, dan model keempat yang memungkinkan kita untuk menghitung kesalahan yang diberikan tuntutan dan perakiraan. Tujuan dari forecasting ini adalah untuk menghitung metode-metode peramalan formal yang dapat digunakan dalam peramalan permintaan sebagai dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya di sini ada network. Network atau jaringan merupakan sambungan penghubung antar satu titik dengan titik lainnya dalam jangkauan. Ada 3 macam network model. Yang pertama yaitu minimal spanning tree, yaitu menentukan jalur yang menghubungkan semua tempat atau poin dalam sebuah jaringan sehingga total jaraknya minimal. Yang kedua adalah maximal flow. Maximal flow ini digunakan untuk menentukan jumlah aliran maksimal yang dapat dilayani sebuah jaringan. Kemudian yang ketiga ada shortest route, yaitu menentukan jalur atau rute terpendek dalam sebuah jaringan. Berikut untuk soal dan pembahasannya. Selanjutnya ada project management atau manajemen proyek. Ini digunakan untuk memperkirakan jangka waktu proyek dan menentukan aktivitas proyek mana yang bersifat kritis. Manajemen proyek ini secara umum mencakup 3 fase, yaitu fase perencanaan, fase penjadwalan, dan pengawasan serta pengendalian. Teknik yang paling umum digunakan adalah teknik telaah dan evaluasi program atau PERT dan metode jalur kritis. Keduanya bisa dikatakan merupakan satu kesatuan. Berikut untuk soal dari project management. Selanjutnya ada productivity dan quality control. Produktivitas didefinisikan sebagai rasio output untuk input. Dengan program POM ini memungkinkan untuk menghitung produktivitas dengan sejumlah input dan sejumlah periode waktu. Program POM ini akan menghitung kedua pengukuran produktivitas, yaitu setiap masukan dan juga perubahan dalam produktivitas dari waktu ke waktu. Tujuan dari produktivitas ini adalah untuk menghitung perbandingan antara hasil yang dicapai atau output dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan atau input. Berikut untuk soal dari productivity. Selanjutnya di sini ada soal quality control. Quality control ini tujuannya untuk menghitung secara statistik agar memonitor keandalan dalam memenuhi standar kualitas terjaga. Manajemen kualitas yang efektif menghendaki agar supplier dapat menunjukkan bukti bahwa keseluruhan komponen yang mereka pasokkan memenuhi standar kualitas tertentu. Di samping memperhatikan kualitas pada komponen, manajemen kualitas yang efektif menghendaki pula agar tidak meneruskan kepada para konsumen. Untuk itu diperlukan pengawasan kualitas agar dapat mengurangi jumlah produk cacat yang ditimbulkan oleh sistem operasi perusahaan. Nah, berikut untuk soal dari quality control. Selanjutnya yang terakhir ada waiting lines. Waiting lines di sini merupakan
model yang digunakan untuk menciptakan model antrian yang menguntungkan bagi produsen atau meminimumkan biaya dan sekaligus menguntungkan bagi konsumen atau mengurangi atau meminimumkan waktu menunggu bagi konsumen. Nah, macam model antrian ini ada 4. Yang pertama ada single channel single phase, single channel multi phase, dan multi channel single phase serta multi channel multi phase. Berikut untuk soal dari waiting lines. Baik, teman-teman, jika ingin melihat cara serta langkah-langkahnya dengan menggunakan aplikasi POM ini, bisa klik di link ini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini sudah ada cara untuk menyelesaikan soal-soal tadi. Baik, sekian review penugasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.